Wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hmm. Selamat datang di webinar siswa IMC ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi di breakout room, kita akan memulai webinar siswa ya, yang akan saya pimpin langsung gitu. Salam kenal semuanya, perkenalkan nama saya Kiki. Saya merupakan guru matematika di salah satu sekolah swasta tahun 2015 hingga 2018. Kemudian eh, untuk tahun ini bertugas sebagai penyelenggara kompetisi MC. Jadi salah satu panitia dari kompetisi ini adalah saya sendiri, seperti itu. Salam kenal semuanya. Saya izin menyampaikan beberapa informasi terkait webinar ya sebelum webinarnya kami mulai. Yang pertama, informasinya yaitu eh, bahwa nanti di akhir acara ya nanti akan dibagikan sertifikat. Jadi teman-teman nanti di akhir acara jangan lupa isi surveinya. Setelah surveinya diisi dalam bentuk Google Form, nanti sertifikatnya akan dikirim. Kemudian juga panitia juga sudah menyiapkan 5 door prize ya, dua merchandise IMC dan tiga voucher pembayaran IMC gratis gitu ya, voucher IMC. Nanti di akhir yang akan diberikan kepada pemenang lomba kuis. Jadi di akhir acara aku udah buatkan sebuah kuis di quizizz.com. Nanti silakan nanti teman-teman ikutan. Nanti pertanyaannya berisi materi-materi yang disampaikan di webinar hari ini. Kemudian nanti 5 terbaik akan mendapatkan hadiah. Oke, hadiahnya berupa merchandise dan voucher pendaftaran biaya pendaftaran IMC seperti itu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin mulai ya materinya, teman-teman. Saya mau share screen ya. Oke, baik. Screennya sudah terlihat, teman-teman. Belum. Ya, Belum Sudah. ya? udah Pak. Sudah, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang sekali lagi kepada seluruh siswa SD, SMP maupun SMA. Dari yang saya lihat dari Google Form, itu dari formulir pendaftaran terdapat sekitar 400 pendaftar, 200-nya siswa dan 200-nya lagi itu sebenarnya kurang lebih guru gitu ya. Dari 200 itu sekitar sepertiganya itu ada siswa SD. Selamat datang teman-teman dari SD. Kemudian ada siswa SMP dan ada siswa SMA gitu ya. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini insya Allah bermanfaat buat kesuksesan teman-teman di masa yang akan datang. Itu terkait pola pikir growth mindset gitu. Jadi nanti kita akan mempelajari dulu apabila teman-teman udah tahu mungkin apa itu growth mindset bisa mungkin nanti bantu kita juga diskusi. Tapi kalau belum tahu kita akan mempelajarinya bersama-sama. Oke. Ya. Ini untuk teman-temannya, mohon bantuannya untuk nggak mainin ininya ya, screennya ya. Aku coba matiin ya supaya teman-teman nggak ikutan annotation. Oke, saya sudah matikan ya teman-teman, mohon maaf. Jadi yang bisa ngegambar nanti saya aja dulu ya. Nanti kalau ada sesi interaksinya boleh. Oke, jadi teman-teman semuanya, ini sudah saya sampaikan ya. eh, Sebelum kita memulai lebih jauh terkait growth mindset, kita harus kenal dulu maksudnya apa gitu. Growth mindset itu apa? Jadi ada dua kata ya di sini supaya lebih mudah memahaminya. Ada dua kata yang harus kita pahami. Yang pertama growth-nya itu apa, kemudian mindset-nya apa. Dari mana konsep ini datang? Konsep ini datang dari Carol Dweck, dia seorang psikolog ya yang apa namanya Bu, melakukan riset ini. ini pada Mereka tamat Pak. mereka melakukan riset karena penasaran gitu.
ketika mereka masuk kelas kok ada siswa-siswa yang sangat ambisius, di satu sisi ada siswa-siswa yang malas-malasan. Kenapa kenapa ada siswa-siswa yang berbeda gitu? Kenapa sebagian siswa itu ambisius eh, apa terhadap prestasinya, tapi di satu sisi ada siswa-siswa yang malas belajar gitu? Apa yang menyebabkan itu? Apakah ada hubungan dengan mindset mereka, cara mereka berpikir atau seperti apa? Jadi mereka membuat riset dan menuangkannya ke dalam buku gitu. Buku ini dikeluarkan tahun 2006 dan sudah melakukan banyak update di beberapa tahun terakhir gitu. Nah, jadi kita coba pahami dulu apa itu growth, apa itu mindset ya. Coba teman-teman mungkin ada yang bisa bantu. Growth itu artinya apa sih? Growth dari kata apa? Growth Bertumbuh atau berkembang. bertumbuh atau berkembang Bang, ya. Iya, terima kasih. Jadi se pohon-pohon itu bertumbuh berkembang ya. Kemudian hewan-hewan kita sendiri juga berkembang. Semua hal berkembang. Termasuk otak kita. Ternyata otak kita itu berkembang juga. Jadi definisi growth itu tumbuh dan berkembang. Nah, kemudian mindset. Nah, apa itu mindset? Ada yang tahu? Mungkin ini teman-teman SMP, SMA sekarang yang jawab mindset itu apa sih? Cara Pola berpikir bukan? saya pikiran. berpikir Kak, Pemikiran, Cara berpikir. pemikiran. pikiran Kak. Pola Pola pikir atau Pikiran. pikiran ya mind ada kata Pola mindnya mind kan itu pikiran ya jadi mindset itu kurang lebih ya saya coba ambil ininya jadi mindset itu adalah cara kita melihat sesuatu atau eh, apa ya kepercayaan atau hal yang kita percaya apa namanya yang mempengaruhi bagaimana kita melihat sesuatu gitu jadi misalnya, kalau kita menganggap sesuatu itu kotor, kita berarti kan eh, kita menganggap sesuatu kotor misalnya kan. Artinya kita secara behavior, secara sikap kita nggak mau berdekatan dengan hal kotor gitu. Karena menganggap itu kotor, jadi saya nggak kotor gitu. Padahal kan belum tentu kotor. Jadi mindset itu adalah pikiran di kepala kita yang mempengaruhi aktivitas kita, yang mempengaruhi tindakan kita. Ya, seperti itu. Jadi kalau digabungkan, growth mindset itu adalah sebuah keyakinan bahwa kemampuan seseorang itu berkembang gitu. Jadi eh, ini adalah sebuah kepercayaan, sesuatu yang ada di dalam kepala kita yang apa namanya yang harus dimiliki semua orang. Jadi semua orang harus percaya bahwa kemampuan intelektual seseorang itu berkembang. Kenapa ada konsep seperti ini? Karena ternyata setelah diriset, itu ada orang yang menganggap bahwa kepintaran itu adalah bakat. Jadi misalnya, eh, kamu dari lahir emang udah jago matematika, makanya kamu bisa. Nah, itu tuh sebetulnya tidak benar karena memang semua orang itu bisa belajar matematika. Semua orang itu bisa mempelajari semua hal. Jadi kita sebagai siswa atau sebagai guru pun harus percaya bahwa kepintaran seseorang itu dapat berkembang. Ada grow tadi kan, kepintaran seseorang itu bertumbuh. Tapi ya kadang-kadang kita selalu ada pernah kepikiran kita juga bahwa wah aku kayaknya nggak jago basket deh, aku kayaknya nggak akan pernah jago basket deh. Nah itu adalah eh, tidak growth mindset. Kita harus percaya bahwa sesuatu itu selalu berkembang, tergantung kita berusaha atau enggak. Jadi ada yang namanya brain plasticity gitu. Jadi otak kita itu berkembang seperti otot gitu. Kalau kita latihan, kalau fitness kan latihannya angkat barang gitu ya. Jadi otot dia berkembang. Nah, otak juga sama gitu. Kita latihan soal, kita mengerjakan hal-hal yang menantang, mengerjakan hal-hal yang sulit, itu mengembangkan otak kita. Nah, jadi ini sangat mempengaruhi kesuksesan. Ternyata orang-orang yang nilainya bagus itu adalah orang-orang yang memiliki growth mindset yang percaya bahwa eh, kepintaran seseorang itu berkembang gitu. Jadi mungkin untuk lebih mudah lagi, saya siapkan sebetulnya 5 video yang akan kita tonton bersama-sama. Kita akan belajar bersama-sama. Ceritanya dibuat emang ditujukan untuk siswa, terutama siswa SD ya. Jadi videonya dalam bentuk bahasa Inggris teman-teman jadi mungkin teman-teman nanti apabila apa namanya bahasa Inggrisnya belum lancar bisa membaca melalui subtitlenya oke kita akan tonton bersama-sama nanti kita akan videonya 2 menit 2-3 menit kita akan tonton bersama-sama kemudian nanti kita bahas ya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan untuk apa diskusi kita terkait video yang ditonton oke kita akan tonton dulu bersama-sama kalau saya izin klik videonya.
Kalau suaranya tidak terdengar, tolong kabari saya ya. Chapter 1. Gimana suaranya Mo- ada? Ada. Ada. Oke. Oke, Ada. kita tonton ya. Ini videonya sekitar 2 menit, ya, sekitar 2 menit. Tapi bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang mungkin belum lancar bahasa Inggrisnya bisa membaca lewat subtitle. Oke, kita tonton dalam 2 menit. Yo, udah pada jago ya bahasa Inggrisnya. Oke, sip. Chapter 1. Mojo discovers a secret about his brain. A secret that will change the way he looks at the world forever. Our story begins with Mojo, a friendly monster who loved school, especially math. Until one day, when something terrible happened. The math problems got harder. Nothing made sense anymore. Mojo had a devastating thought. He just wasn't smart enough for school. It seemed the only reasonable thing to do was pack his things and leave forever. Just then, he heard his friend Katie laughing. "Mojo, you can't just give up," she said. "I have no choice, Katie," said Mojo. "You're either born smart or you're not. And I realize today that I'm not." "Mojo, that's not how it works," said Katie. "Anyone can be smart. You just have to work at it." "Pfft, that's the most ridiculous thing I've ever heard," said Mojo. "It's not ridiculous, it's science," said Katie. "Neuroscientists studied the brain for years and discovered an incredible secret. That your brain is like a muscle. When you try challenging things, like those hard math problems, you're giving your brain the exercise it needs to get stronger, which makes you smarter." "Ooh, is that really true?" said Mojo. "Of course," said Katie. "It's like how when you were a baby, you didn't know how to talk. But you kept trying, exercising your brain, until one day you could." Mojo couldn't believe what he was hearing. If your brain was really like a muscle, did that mean anyone could become smarter? Even him? He turned to ask Katie, but just then, she had to be off to her next class. But maybe you can answer Mojo's question. What do you think? Can Mojo become smarter? What about you? Now that's an interesting question indeed. Oke. Jadi itu video tentang Mojo ya. Gimana videonya nih? Aku ada beberapa pertanyaan deh nih buat temen-temen nih. Pertanyaan pertama, kenapa si Mojo itu dia pengen kabur dari sekolah? Sebenarnya dia apa sih yang dia rasain? Ada yang bisa jawab? Karena Kesulitan Iya, untuk menjawab iya, gak bisa matematika juga. bener dia Gak bisa awalnya menjawab soalnya. Dan dia nggak bisa bodoh. ngejawab soal matematika. Depresi. Iya. Matematikanya makin susah, iya bener. Nah, terus tadi kan ada temennya tuh bantuin dia. Katanya apa yang Kathy katakan kepada Mojo untuk meyakinkan agar tidak meninggalkan sekolah? Kata temennya apa tadi? Latihan Tapi terus. otot. tidak gampang menyerah. Latihan seperti Mm-mm. Sering latihan. Latihan terus biar Sering latihan. Iya, kerjain itu soal Biar kayak pasti. otot. Iya. Terus Kathy juga nyampein katanya bahwa otak manusia itu seperti otot. Jadi latihan aja nanti bakal jago sendiri kok gitu. Cuma mungkin butuh waktu lebih lama untuk latihan terus latihan terus. Jadi kalau kita nemu pertanyaan yang sulit itu jangan menyerah gitu ya. Lanjut aja kerjain. Tapi terus pas udah dikerjain masih salah misalnya. Ya nggak apa-apa, gagal itu nanti itu juga sudah menjadikan latihan juga untuk otaknya gitu ya seperti itu. Jadi sebetulnya kalau di akhir video tadi kan disampaikan katanya apakah Mojo bisa menjadi lebih pintar atau enggak? Menurut kalian gimana? Boleh di chat juga boleh. Bisa. Bisa? Kalau belajar sering latihan banyak-banyak. pasti dong, Dek. Betul.
Jadi Harus misalnya sering teman-teman latihan. kalau mau mempelajari segala hal itu dari nggak bisa gitu. Jadi jangan langsung judge. Aku nggak bisa, aku nggak akan bisa, nggak perlu seperti itu. Tinggal latihan aja. Misalnya teman-teman sekarang masih SD, SMP belum bisa mengendarai mobil, belum bisa mengendarai motor. Ya memang dari lahir belum bisa. Semua orang belajar dulu gitu. Karena pas pas waktu kecil itu nggak ada yang ngajarin mengendarai motor waktu di rahim di perut nggak ada yang mengajarin jadi semuanya itu sebetulnya bisa dipelajari gitu ya jadi teman-teman kalau nanti di kelas di sekolah mengalami hal yang sama seperti Mojo jangan menyerah jangan malah mau quitting school tadi malah mau keluar katanya aku nggak mau sekolah lagi karena katanya aku tuh terlahir tidak pintar nah nggak seperti itu ya jadi bakat itu atau kepintaran itu adalah bukan bawaan gitu, tapi hal yang diusahakan, yang dilatih seperti itu. Nah, itu apa namanya? Terkait video yang pertama. Jadi sebetulnya summary-nya itu saya bantu buatkan summary-nya juga bahwa otak itu seperti otot. Saya ulang-ulangi terus ya karena ini penting supaya teman-teman apa namanya? Memiliki growth mindset yang lebih kuat lagi gitu. Kemudian kemampuan itu bukan bawaan dari lahir. Siapapun bisa menjadi lebih pintar dengan usaha dan latihan, bukan karena sekedar lahir pintar. Memang ada yang memang anaknya itu pintar gitu ya, maksudnya bakat Allah Tuhan sudah menciptakan sebagian orang itu pintar. Tapi dengan pintar itu artinya dia bisa memahami sesuatu sangat cepat gitu. Orang-orang pintar itu memahaminya tuh cepat banget, tapi orang biasa seperti saya misalnya itu perlu latihan waktunya lebih lama gitu. Orang pintar misalnya mempelajari sesuatu 5 menit, tapi kita karena mempelajarinya pelan-pelan atau berulang-ulang itu misalnya jadi 10 menit. Jadi memang kepintaran itu ada, tapi semua orang bisa melakukan dengan kecepatan dengan speed mereka sendiri seperti itu. Kemudian yang ketiga apa namanya takeaways dari video ini adalah pentingnya mencoba. Jadi ketika hal-hal sulit seperti soal matematika itu meskipun susah, meskipun kita nggak tahu, kita harus terus mencoba. Karena dengan mencoba kita melatih otak kita. Seperti ngerjain soal matematika itu seperti kita lagi di gym gitu ya, di tempat gym. Kalau gym itu kan untuk melatih otot kita, tapi kalau ngerjain latihan soal matematika atau belajar di kelas itu seperti apa namanya nge-gym tapi untuk otak kita seperti itu kalian harus membayangkannya seperti itu jadi setiap kita mempelajari hal yang baru itu artinya kalian tuh sedang berlatih gitu jadi meskipun salah meskipun nilai ujiannya kecil kamu udah berlatih gitu jadi tetap dapat kalau main game kalian ada yang namanya XP point ya experience point jadi meskipun kamu gagal mengerjain misinya kamu akan selalu dapat XP points gitu. Nah, sama ketika belajar juga gitu. Meskipun kamu salah menjawabnya, tapi kalau sudah berusaha, sebenarnya kamu sudah dapat XP point untuk otak kamu gitu ya. Terus teman-teman juga dari sini kita summary kita dapat kesimpulan bahwa pembelajaran itu adalah proses bukan hasil. Kadang-kadang kita kan suka lihat lihat hasil ujiannya aja. Nilai aku 7, nilai aku 9, nilai aku 8. Nah, bukan seperti itu. Yang kita lihat itu adalah prosesnya, pembelajarannya. Jadi nggak apa-apa nilainya mau berapa, yang penting kita sudah berusaha dan berlatih. Seperti itu ya. Kemudian di akhir juga kita mendapatkan bahwa kita tuh harus memiliki mindset yang benar gitu. Harus memiliki mindset growth mindset. Karena ada lawannya growth mindset itu ada namanya fixed mindset dia. Jadi dia menganggap bahwa kemampuan seseorang itu tidak berubah fix gitu. Dari lahir udah diciptakan kamu segini, udah segini aja terus. Nah, itu namanya orang-orang yang memiliki fixed mindset. Nanti kita akan pelajari ciri-ciri perbedaan ciri-ciri antara orang yang memiliki growth mindset dan fixed mindset. Oke? Nah, ini salah satu eh, visualisasi eh, perbedaan antara growth mindset dan fixed mindset. Jadi dari gambarnya kita bisa lihat ya, kalau yang growth mindset itu visualnya itu pohon gitu, artinya berkembang. Dia menganggap otak dia itu adalah sesuatu yang berkembang.
gitu. Makanya ketika dia melihat kesalahan, dia nggak menganggap kesalahan itu sebagai sebuah kegagalan. Dia menganggap kesalahan itu sebagai sarana untuk belajar gitu. Kalau aku lagi kesalahan, artinya aku punya opportunity, punya kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru agar itu benar. Nah, seperti itu. Kalau si yang fixed mindset, dia tuh selalu pengen menghindari kesalahan. Dia nggak mau salah. Dia selalu pengen benar. Selalu pengen kayak aku harus benar. Kalau soalnya susah, mending aku skip aja daripada aku coba gitu. Nah, itu kan artinya menghindari kesalahan. Nah, itu orang-orang yang fixed mindset. Kemudian kalau orang-orang yang growth mindset itu menganggap feedback itu sangat berharga. Feedback itu apa? Kritikan atau saran. Jadi ketika menerima saran itu kita dengarkan aja kalau growth mindset itu. Jadi kita menganggap oh ini ada yang ngasih tahu aku hal yang lebih baik gitu. Tapi kalau yang fixed mindset dia kadang-kadang itu berat untuk menerima saran atau kritik gitu. Ada juga nih misalnya kalau si fixed mindset dia selalu bilang katanya I will never be that smart. Aku nggak akan pernah sepintar itu. Nah, jadi dia udah ngeklaim diri dia sendiri bahwa dia nggak mungkin gitu. Dia nggak akan bisa sepintar itu. Makanya bilangnya fixed mindset. Sama juga ini give up. I won't give up. Kemudian ini I improve with practice. Kadang-kadang orang fixed mindset itu cukup dengan enough gitu. Jadi this is good enough. Jadi ini udah cukup. Aku nggak usah berusaha lebih keras lagi. Nah, seperti itu. Ini salah satu komparasi ya perbedaan antara growth mindset dan fixed mindset. Oke. Nah, sebetulnya ada 5 video lagi yang bisa kita tonton ya. Jadi kita coba nonton lagi nih video yang kedua. Nah, ini di judulnya itu adalah The Magic of Mistakes. Nah, nanti tolong diperhatikan ada 3 pertanyaan yang nanti akan didiskusikan ya. Kalau nanti bicaranya satu-satu ya, supaya kita bisa saling mendengarkan apa yang disampaikan. Nanti mungkin raise hand aja. Kemudian aku sebut namanya, oke? Ada tiga, ada 3 pertanyaan yang ingin ditanyakan setelah menonton video ini. Kita tonton dulu bersama-sama video yang kedua. Nah, nanti juga teman-teman bisa nonton di Chapter 2. di rumah Mojo masing-masing. bounces back. Suaranya ada? Mojo was walking Ada. down the hall when he Oke. came across a curious poster. Ooh, a robotics competition. Well, now that I know how to grow my brain like a muscle, I'll be unstoppable. He worked furiously. And after a few hours of hard work, he realized building a robot would be harder than he thought. But he trudged onward, making mistakes, then working hard, and then making even more mistakes. Finally, a terrible truth dawned on him. He would never build a great robot. A little while later, Katie stopped by. Wow, sweet robot, said Katie. But what's it doing in the trash? Ah, it's garbage, said Mojo. I kept making mistakes, so I gave up. Mistakes are no big deal, said Katie. They can even make you smarter. Ooh, so mistakes are good, said Mojo. It depends how you handle them, said Katie. See, neuroscientists have studied what happens in people's brains when they make mistakes. Some people give up when they make mistakes. They think mistakes mean they just aren't good at something, so they shut down and stop trying. But when you stop trying, your brain gets lazy. It doesn't get the exercise it needs to grow. But other people focus on learning from mistakes. They love seeing what they did wrong, so they can do it better next time. And that process of learning from mistakes makes your brain work extra hard to grow stronger. Mojo took another look at his robot. Maybe all those mistakes weren't such a bad thing after all.
Maybe every mistake was just a step along the way to building something great. But what do you think? Could Mojo learn from his mistakes? What about you? Now that is an interesting question indeed. Oke, itu video kita yang kedua. Judulnya itu The Magic of Mistakes ya. Jadi di sini kita belajar bahwa kalau bikin kesalahan itu nggak masalah, jangan takut berbuat salah. Nah, oke, pertanyaan pertama katanya, kenapa? Pertanyaan pertama itu menurut kamu katanya apa arti ungkapan dari kesalahan itu dapat membuat lebih pintar? Maksudnya apa? Kok bikin salah malah bikin pintar? Itu ada yang bisa jelasin nggak? Siapa yang mau jawab? Oh, ada nih Belajar, yang raise Saya, hand. saya. belajar dari kesalahan. Iya, kesalahan dapat modal karena belajar dari kesalahan gitu ya. Oke, nice. Oke, thank you ya. Yang kedua, bagaimana kita dapat belajar dari kesalahan kita? Terus ceritakan pengalamanmu mengenai ini. Pernah nggak kamu misalnya ngelakuin kesalahan, habis itu belajarnya kayak gimana gitu dari kesalahan itu? Siapa yang mau? Ini Azkia, Azkia udah angkat tangan. Silakan Azkia. Halo. Oke, mungkin Azkia disconnected. Ada Christopher, silakan Christopher. Aku pernah kayak Heeh, mengerjakan soal. Lalu ternyata soal. jawabanku salah. Dengan Heeh. kesalahan tersebut, kita lama-lama tahu, oh ternyata cara kita yang ini salah. Berarti kita harus Mm-mm. ganti cara sampai jawaban Mm-mm. kita akhirnya benar. Oke, makasih banyaknya. Jadi kalau salah itu coba lagi. Misalnya, ini aku ambil visualnya kayak gini. Misalnya aku mau ke Indomaret gitu kan. Terus aku belok kanan. Ternyata waktu aku belok lagi ke tempat belokan tadi, terus jadi balik ke belok kiri gitu. Jadi tinggal coba lagi aja ke jalan yang lain gitu untuk menemukan tujuan kita. Ini berlaku untuk semua hal ya teman-teman, terutama teman-teman SMP SMA yang mungkin memiliki masalah yang lebih kompleks lagi gitu ya. Lebih banyak lagi hal yang apa namanya kegagalan-kegagalan itu lebih banyak mungkin kalau udah besar ya. Mungkin teman-teman SMP SMA yang mau jawab nih pertanyaan ini. Jika kamu sedang membuat robot dan gagal terus katanya, kamu mau ngapain? Iko kan? Pernah nggak ikut kompetisi? Misalnya, silahkan. Mbak ada sertifikatnya soalnya di data anak dalam kado aja. Halo, mohon maaf, silahkan. Teman-teman SMP SMA, ada yang mau ini? Oh, iya, kan ini. Azkia, Azkia, kelas berapa kalau Azkia? SD sih. Oh, SD silakan. Misalnya kamu kalau apa nih, kalau buat robot terus gagal itu gimana kamu perasaan kamu? Sedih sih, soalnya nggak berhasil. Mm-mm. Tapi saat lihat kesalahannya Mm-mm. apa, nanti bisa dibuat lebih benar lagi. Betul ya. Jadi kalau salah itu nggak usah apa namanya nggak usah eh, sedihnya jangan berlarut-larut gitu. Boleh sedih tapi jangan lama-lama gitu. Langsung coba lagi yang lain. Oke. Nah, jadi ini summary-nya ada tiga summary ya, ada empat. Kebetulan sebetulnya sepertinya mengulang-ulang juga bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Jadi kesalahan itu bukan gagal ya, melainkan kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Jadi teman-teman kadang-kadang kan suka ada tuh di misalnya di lagi ngajar ibu guru suka bertanya gitu, menurut kamu bagaimana ini ya ngasih soal gitu. Terus ada kan siswa-siswa yang kayak nggak aku mah nggak mau jawab, nggak mau ikut angkat tangan lah takut salah. Nah nggak apa-apa, justru kamu harus angkat tangan. Salah itu nggak usah malu gitu. Namanya juga belajar. Jadi kalau misalnya guru-guru bertanya itu ikutan kasih jawaban kamu aja ya angkat tangan gitu nggak usah takut nggak usah malu. Kadang-kadang mungkin ada yang
teman-temannya yang ngejekin, kalau salah ya nggak apa-apa, namanya juga belajar gitu, that's okay gitu ya. Jadi nggak usah malu-malu lagi untuk next ya. Terus katanya cara kita menyikapi kesalahan juga penting. Jadi cara seseorang merespon kesalahan itu menentukan apakah mereka berkembang atau enggak. Nanti akan aku tunjukin ya, ada satu riset, nanti aku jelasin risetnya. Intinya orang yang eh, merespon kesalahannya itu mempengaruhi kesuksesan dia. Oke, otak tumbuh melalui latihan. Tadi juga dibilang bahwa semakin kita bekerja lebih keras, semakin belajarnya lebih bermanfaat. Jadi kamu belajar nih misalnya di kelas, mempelajari hal yang baru. Kalau kamu misalnya belajarnya leha-leha gitu, aku belajarnya santai pun aku udah bisa kok gitu. Aku nggak usah bekerja keras. Nah itu kurang apa namanya manfaat buat kamunya. Kamu harus, kalau misalnya soal yang mudah di kelas itu eh, gampang kamu lakukan meskipun dengan santai, artinya kamu butuh latihan yang lebih susah lagi supaya otak kamu berkembang gitu. Jadi ada beberapa orang yang memang mungkin terlahir pintar, jadi belajarnya tuh cepat misalnya kan. Nah, untuk mungkin salah satu dari kalian juga seperti itu. Kadang-kadang materi di kelas itu kegampangan gitu, kayak aku bisa semua gitu. Aku bosen nih. Nah, itu harus nyari lagi hal-hal yang lebih sulit lagi supaya otak kita berkembang. Karena kalau cuma itu doang yang kamu pelajari, ibaratnya alat gymnya itu udah mentok gitu. Kalian udah nggak bisa berkembang. Jadi harus nemuin lagi soal-soal yang lebih susah, materi-materi lagi yang lebih menantang, materi-materi lain gitu. Dan harus terus mencoba. Seperti itu. Itu yang kedua. Nah, eh, jadi di buku itu dijelaskan katanya perbandingan siswa-siswa yang memiliki growth mindset dan fixed mindset. Yang pertama misalnya terkait target dia di sekolah. Jadi kalau orang-orang yang fixed mindset, dia tuh targetnya itu pengen terlihat pintar. Nah, ada nggak dari kita yang kayak ketika kita ngelakuin sesuatu di sekolah itu tujuannya tuh agar kita tuh terlihat pintar di mata guru atau terlihat pintar di mata teman-teman atau terlihat pintar di mata orang tua kita. Nah, berarti kamu harus memperbaiki karena itu artinya kamu ada benih-benih memiliki fixed mindset. Nah, jadi ketika kamu berangkat sekolah, target kamu berangkat sekolah itu bukan supaya terlihat pintar, tapi supaya untuk mempelajari hal-hal yang baru. Orang-orang yang growth mindset itu berangkat sekolah itu targetnya itu bukan ingin terlihat pintar, tapi ingin mempelajari hal-hal yang baru. Seperti itu ya. Jadi beda. Kemudian yang kedua, apresiasi terhadap usaha. Jadi kan ada orang yang suka meremehkan usaha orang lain misalnya kan. Nah, itu mungkin dia memiliki fixed mindset. Kita harus temenin dia supaya dia berubah pola pikirnya itu memiliki pola pikir growth mindset. Kita harus menghargai setiap usaha. Makanya tadi di awal disampaikan jangan fokus ke nilai. Nilai itu artinya dia tidak kurang memperhatikan usahanya. Jadi yang dinilai itu adalah usahanya, bukan nilainya ya. Ada mungkin yang sudah berusaha tapi nilainya kecil, ada. Tapi kita harus tetap memberikan apresiasi terhadap usahanya. Seperti itu. Kita juga kalau kita misalnya habis persiapan ujian terus ujian nilainya kecil, ya kita jangan sedih lama-lama, kita harus apresiasi juga. Kita sudah belajar banyak, itu harus dihargai seperti itu. Kemudian yang ketiga, perbedaan orang-orang yang fixed mindset dengan growth mindset terkait reaksi terhadap kegagalan. Jadi, kalau orang-orang yang fixed mindset, ketika melihat kegagalan dia menyerah. Udah, aku nggak bisa, kayaknya aku nggak akan pernah bisa deh ngerjain soal ini. Nah, tapi kalau orang-orang yang growth mindset dia akan berpikir, aku gagal nih, aku nggak bisa, berarti aku harus berusaha lebih keras lagi, berusaha lebih kuat lagi, atau misalnya mempelajari materinya itu, baca bukunya itu lebih pelan-pelan lagi. Satu kata dipahami gitu, satu kalimat dipahami, nggak usah buru-buru. Jadi orang-orang yang growth mindset itu apabila menghadapi kegagalan itu berusaha lebih keras lagi dengan misalnya mempelajarinya lebih lambat lagi atau bertanya ke orang lain tanpa malu-malu gitu ya. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya karena itu bagian dari growth mindset itu. Nah, sebelum nonton yang video yang ini, aku mau tunjukin sesuatu terkait riset. Jadi ada riset, ada penelitian ya, riset terkait growth mindset. Gimana riset, prosedur risetnya seperti apa? Jadi si researchernya itu
apa namanya ngumpulin orang, kemudian orangnya itu diberikan pertanyaan. Pertanyaannya itu terkait apa ya pengetahuan umum gitu, yang kayak apa namanya bukan hal yang perlu dikuasain gitu. Nah kemudian di tahapan yang kedua peserta itu menuliskan jawaban dia. Kebayang ya proses penelitiannya. Nah kemudian yang ketiga peserta itu diberitahu apakah jawaban dia benar apa salah. Jadi dinilai gitu, jawaban kamu benar, jawaban kamu salah. Nah, kemudian yang keempat, aktivitas otaknya direkam. Jadi apa namanya? Aktivitas otaknya direkam. Jadi ditaruh di sini apa namanya beberapa alat gitu nanti bisa dilihat tuh di otaknya itu ada aktivitas atau enggak gitu. Nah, kemudian yang kelima peserta diberikan jawaban yang benar. Jadi kalau dia jawab salah, dijelasin gitu jawaban yang salah. Jawaban kamu salah, yang benar itu A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Kemudian yang keenam, aktivitas otaknya direkam lagi. Nah, ini adalah prosedur apa namanya? Ini seperti ini. Sebelum saya jelaskan hasilnya, teman-teman ngerti nggak apa namanya aktivitas risetnya ini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang masih bingung nggak nih? Maksudnya apa risetnya itu kurang ngerti aku. Silakan ada yang mau bertanya nggak? Sebelum aku jelasin hasil risetnya ya. Ini baru prosedur risetnya. Ngerti. Ngerti ya? Jadi seperti itu. Jadi ada 6 tahapan. Nah ini katanya nih ada teman-teman yang ngasih tahu nama alatnya electric cephalogram. Saya nggak tahu. Terima kasih ya infonya. Nanti mungkin kita cari tahu. Ya intinya seperti ini ya, alat pendeteksi kebohongan juga kan sama tuh ditaruh seperti itu. Nah ini juga kita sama aktivitasnya seperti itu. Hasilnya apa? Ternyata katanya eh, apa namanya siswa dengan growth mindset itu menunjukkan aktivitas yang lebih signifikan. Maksudnya apa? Jadi setiap kita mempelajari sesuatu itu seperti ada apa ya? Seperti ada listrik elektrik di otak kita tuh kedetek gitu. Ada aktivitas di otak kita. Nah, orang-orang yang punya growth mindset itu ketika ketika diberikan jawaban yang benar di nomor 6 ini masih ada aktivitas itu gitu. Jadi orang-orang yang growth mindset ketika di aktivitas 6 dia tuh apa namanya eh, ada aktivitas di otaknya. Tapi orang-orang yang fixed mindset itu ketika di nomor 6 dia tuh diem aja nggak ada aktivitas gitu. Jadi ya, maksudnya apa? Kalau kamu punya growth mindset, kamu itu akan punya keinginan untuk memperbaiki jawaban kamu yang salah. Tapi kalau kamu dia punya sifat fixed mindset, kamu itu nggak ada keinginan untuk mempelajari yang salah gitu. Jadi makanya itulah pentingnya memiliki growth mindset supaya kita tuh selalu belajar dan otak kita selalu berkembang gitu. Nah, kemudian apa namanya? Jadi setelah ujian selesai, kemudian semua orang itu diberikan ujian lagi. Nah, orang-orang yang fix mindset itu jawaban nilai nilai ujiannya itu jadi lebih besar gitu daripada ujian sebelumnya karena ketika dijelaskan jawaban yang benar dia dengerin dan dia mempelajari. Tapi orang-orang yang fix mindset ketika dikasih jawaban yang benar dia diem aja gitu, nggak ada keinginan untuk mempelajari dan nilainya kecil gitu. Nah, makanya saya izin bacakan nih siswa dengan fixed mindset hanya tertarik pada hasil saja. Setelah itu udah gitu. Nah, tapi tidak ada keinginan untuk belajar dari kesalahan. Mereka nggak ada keinginan untuk mempelajari jawaban yang benar. Tapi siswa dengan growth mindset dia mempelajari lagi. Makanya ada aktivitas di otaknya, apa namanya? Ada neuron, ada interconnectivity. Nah, nanti kita tonton video terkait apa sih lebih mengetahui lebih dalam terkait otak kita gitu. Mungkin ini ada yang raise hand. Tadi siapa nih ya yang raise hand ya? Oh udah nggak ada. Ada yang mau bertanya lagi sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya? Oh teman-teman juga pada ikut ini ya komen di chat ya. Mohon maaf saya nggak bisa bacakan semuanya. Iya. Oke, ada yang mau ingin bertanya lagi sebelum kita lanjut ke video selanjutnya? Udah cukup, Kak. Cukup. Oke. Nah, mungkin ini nih dari Raden Muhammad Andrasona. Kak mau nanya kesimpulan dari perbedaan growth mindset dan fixed mindset itu apa? Ya sebetulnya perbedaan paling dasar antara orang yang growth mindset dan fixed mindset adalah dia melihat kepintaran seseorang itu berkembang atau enggak gitu. Kalau growth mindset dia melihat bahwa apa
kepintaran seseorang itu berubah berdasarkan usaha dia. Tapi orang-orang yang fixed mindset itu adalah kepintaran seseorang itu bawaan dari lahir, nggak bisa berubah. Kalau dari lahir udah jago matematika, ya udah jago matematika. Kalau dari lahir jago seni, ya udah jago seni gitu. Jadi itu yang perbedaan paling utama. Mereka menganggap kepintaran berubah, yang satu lagi mereka menganggap kepintaran itu bawaan dari lahir dan nggak bisa berubah. Nah, kita harus punya kepercayaan bahwa kepintaran seseorang itu berkembang atau grow. Oke? Oke, next. Nah, mungkin sebelum lanjut ke video 4, saya untuk video 3, teman-teman nanti tonton sendiri aja ya terkait the incredible of the incredible power of yet. Nah, jadi maksudnya apa incredible power of yet itu? Jadi ketika ada orang yang bisa bertanya, kamu bisa nggak melakukan A, misalnya, kamu jawabnya jangan saya tidak bisa, tapi saya belum bisa gitu. Yet itu belum kan. Jadi daripada bilang tidak bisa, kita bilangnya itu belum bisa. Beda kan? Kalau tidak bisa kayak udah nggak akan bisa dirubah, aku tuh nggak akan bisa gitu. Tapi kata belum itu artinya ada kemungkinan kita mempelajari dan bisa gitu ya. Jadi eh, jangan memakai kata tidak, bisa menggunakan kata belum gitu. Karena penting katanya itu ini juga ke otak kita mempengaruhi gitu. Terus ketika kamu kebingungan itu jangan malu untuk bertanya gitu. Jadi bertanya itu atau mencari bantuan itu bukan sebuah kelemahan. Itu adalah langkah menuju pembelajaran dan perbaikan. Jadi ketika kamu bingung di kelas ya, jangan pernah malu bertanya. Kalau memang malu bertanya di kelas, boleh temui gurunya setelah jam pelajaran atau boleh tanya teman kita yang mengerti, ya. Tapi intinya jangan pernah malu untuk bertanya atau meminta bantuan. Oke, kita juga harus belajar dari orang lain. Nah, ini summary dari video yang ketiga. Mungkin nanti teman-teman nonton aja sendiri. Nah, sekarang kita akan tonton video yang keempat, itu terkait Mysterious World of Neurons. Jadi ini adalah video tentang eh, bagaimana otak kita bekerja. Oke, kita tonton bareng-bareng. Mohon maaf, kita harus skip yang ketiga. Chapter 2. Itu kita chapter Mojo 4 ya. bouncing. Tadi terkait Mystery of Neurons. Kita tonton ya. Chapter 4. The Mysterious World of Neurons. Mojo arrived at school one day to find a happy surprise. His new device had finally arrived. But just as he was about to turn it on, Katie showed up. Mojo, what are you doing? Becoming a genius, said Mojo. How is that thing going to make you a genius? Said Katie. It's going to make my brain grow by zapping it with electricity. I thought that was obvious. Mojo, I think it's time for you to find out how your brain really works, said Katie. It's time to visit Miss Clara. Now, Miss Clara was a most curious character. Not long ago, she was a world-renowned neuroscientist. But her discoveries had inspired her to try a new challenge. And that's how she became an art and drama teacher. Ms. Clara's classroom was in an expansion trailer far away from the main campus. Katie and Mojo made the long climb up the hill and found Miss Clara meditating in her garden. Katie, Mojo, I've been expecting you, said Miss Clara. Katie says you know how our brains work, said Mojo. Well, even scientists like me don't understand exactly how our brains work, said Miss Clara. But we do know a little. We know that your brain is made of tiny bits called neurons. Now, when these neurons connect, they send electrical signals back and forth to talk to each other. Everything you can do, from reading to riding a bike, only happens because your neurons connect. Now, here's the really fascinating thing. You have the power to change how your neurons are wired together and learn how to do things you never thought you could do.
How? Asked Mojo. There is only one way, said Miss Clara, leaning closer. Learn challenging things. Mojo was fascinated. He turned to Katie. Katie, we're going after the biggest challenge you can imagine. Oke, jadi di video ini kita belajar tentang bagaimana otak kita bekerja. Ya, Chapter bentar 5. ini langsung ke yang kelima. Mojo Aku stop dulu ya videonya. Eh, puts it all together. Oke, mohon maaf Kemit. Nah, coba ada yang bisa menjelaskan apa yang kamu pelajari tadi atau menjelaskan kembali tadi ceritanya seperti apa terkait video itu? Silakan. Aku minta dari teman SMP SMA nih. Kita bisa mengubah nut- neuron ke otak kita, yaitu dengan cara mempelajari hal yang lebih susah. Jadi kita bisa merubah neuron kita itu dengan mempelajari yang lebih susah. Jadi ketika kita mempelajari sesuatu yang susah, itu otak kita membuat koneksi-koneksi lebih banyak lagi dan itu yang bikin kita otak kita lebih berkembang gitu. Neuron itu saraf ya. Iya, iya betul. Ada lagi yang mau menjelaskan? Oh, nanti ada banyak pertanyaan sepertinya di ini, tapi setelah pembahasan video ini ya, kita coba mungkin ini pertanyaannya, apa itu neuron dan bagaimana kita membuat koneksi antar neuron? Coba yang bisa jelasin lagi. Siapa? Silakan ini yang raise hand. Azkia, silakan. Yaitu dengan cara mempelajari yang tantangannya lebih susah. Iya, jadi kalau kita gampang itu apa ya koneksi di neuron kita itu nggak nambah gitu. Jadi kita harus nyari lagi soal yang lebih susah lagi. Nah, kadang-kadang makanya eh, ada siswa-siswa yang memang kalau di kelas itu kayak materi di sekolah itu easy gitu, kegampangan. Nah, untuk orang-orang yang pintar kayak gitu itu harus wajib ikutan kompetisi atau apa namanya mempelajari soal-soal kakak kelasnya gitu supaya dia tetap berkembang gitu. Kalau enggak dia akan stuck gitu. Kasihan juga dia. Jadi dia punya kepintaran tapi dia tidak memaksimalkan kepintaran itu gitu. Jadi harus ya. Nah, kemudian nih pertanyaan kedua siapa yang mau jawab nih? Pikirkan contoh saat Anda membuat beberapa koneksi baru di otak Anda. Nah, itu tuh ketika Anda sedang ngapain? Ketika saya mencoba hal baru itu belajar piano, Kak. Iya, betul. Nah, misalnya kamu spesifik ya belajar piano. Jadi, ketika kita mempelajari hal yang koneksi-koneksi baru di otak kamu gitu. Misalnya belajar piano, itu bagus. Makanya eh, kalau teman-teman waktu SD, waktu kecil, kadang-kadang orang tua kita banyak lesin tuh, renang atau les apa, apapun yang kamu lakukan itu sebetulnya kamu sedang membentuk koneksi-koneksi yang banyak. Jadi semakin banyak koneksi-koneksi yang kamu bikin, itu semakin bermanfaat gitu. Semakin ibaratnya kayak otot bagian lengan kamu itu kamu latih, otot bagian lengan kiri kamu latih, otot di lutut juga dilatih gitu. Jadi semua jenis kegiatan yang berhubungan dengan ini kamu latih gitu ya seperti itu. Makasih tadi udah kasih contoh kamu belajar piano gitu. Next. Nah ini tadi juga udah. Jadi misalnya nih ada nggak yang mau jelasin kira-kira supaya kamu apa ya memberikan pelatihan kepada otak kamu dan supaya kamu bikin neuron baru, connection neuron baru, apa namanya? eh, Mau belajar apa nih? Ada nggak yang kayak mau mempelajari sesuatu yang baru setelah mengikuti webinar ini? Silakan. Saya lagi mau mendaftar les karate untuk saya bisa jago bertarung.
Iya, latihan karate. Sebetulnya karate lebih ke apa namanya latihan fisik, tapi di sana kan juga ada strategi-strategi juga ya. Ada mempelajari gerakan dan lain-lain. Gitu juga. Jadi selain otak, otot juga ada gitu. Jadi dua-duanya itu latihannya. Oke. Nice, latihan karate biar bisa bertarung. Ini juga bagus kata Azkia, katanya nggak usah harus langsung semuanya dipelajari. Step by step, pelan-pelan. Iya betul ya. Jadi satu-satu. Nah ini aku izin scroll ke atas nih jawab ada beberapa pertanyaan. Misalnya kalau misalnya kita emang nggak suka dengan pelajarannya gimana kakak gitu, oke? Nah ini gimana katanya kalau kita emang nggak suka pelajarannya gimana? Yang ya makanan misalnya kan makanan juga sebetulnya kan makan itu bukan tentang aku ambil contoh makan ya. Makan itu kan bukan tentang hal yang kamu suka atau hal yang kamu tidak suka kan. Sebetulnya makan itu kita harus memenuhi kebutuhan apa nutrisi kita. Ada makanan yang memang kamu nggak suka tapi itu harus dimakan gitu karena itu adalah kebutuhan nutrisi. Misalnya sayuran, apa namanya hal-hal yang lain itu kan ada yang kamu nggak suka tapi kamu harus tetap makan karena itu nutrisi gitu yang harus dibutuhkan oleh badan kamu gitu. Jadi eh, jangan melihat itu suka atau tidak suka. Intinya adalah di di situ kamu ada di piring kamu ada makanan yang harus kamu makan gitu ya. Dan ketika kamu makan itu akan bermanfaat untuk otak kamu misalnya. Jadi mau nggak mau harus disukai gitu. Makanya harus netral gitu. Nah, kalau mau lebih detail lagi kamu cari tahu alasan nggak sukanya apa gitu. Misalnya aku nggak suka ini karena gurunya mungkin agak apa namanya agak agak keras misalnya berarti kamu bukan nggak suka pelajarannya tapi nggak suka gurunya gitu dicarikan solusinya jadi dicari tahu penyebab utamanya apa atau kayak aku nggak suka hitung-hitungan nah nggak apa-apa gitu seperti misalnya aku nggak suka seni kakak ya nggak apa-apa sih tapi tetap berinteraksi dengan seni gitu itu kan nggak harus jago-jago banget gitu yang penting dijalani dan itu membentuk neuron-neuron baru juga di bagian-bagian otak yang bagian seni misalnya seperti itu oke. Nah, jadi secara summary ya, saya izin bacakan dari yang video keempat. Otak kita terdiri dari neuron yang saling berhubungan dan berkomunikasi melalui sinyal listrik, memungkinkan berbagai kemampuan dan keterampilan. Ya, jadi kalau kita tidak mempelajari hal yang baru, kalau kita hanya mengerjakan soal yang kamu bisa, itu artinya kamu kurang memberikan. Nah, harapannya kita berangkat sekolah itu selalu ada apa namanya hubungan-hubungan neuron yang baru. Kan tiap hari kamu belajar, kamu ke sekolah itu dari jam 7 sampai jam 3 atau jam 1 itu kan mempelajari hal yang baru terus. Makanya terus dipelajari meskipun lagi agak malas terus pelajari karena itu terus kamu tuh sedang kayak membangun otak kamu gitu. Menambah XP point di otak kamu untuk nanti kamu ketika udah bekerja, ketika udah kuliah itu kamu akan mempelajari banyak masalah, ada masalah-masalah di dunia ini ya. Jadi ketika kamu mempelajari sesuatu juga itu jangan dipikirkan ya kayaknya aku nggak akan pakai deh ilmu ini kayaknya aku nggak usah belajar jangan seperti itu karena ketika kita belajar yang diambil itu adalah hasil interaksi kita bukan materinya seperti kamu ke gym kan aku selalu bilang kalau kamu ke gym itu kan kamu misalnya barbel ya main barbel kan ketika kamu pulang dari gimnastik misalnya itu tempat gym eh, yang dibawa pulang itu adalah hasil interaksi kamu. Barbelnya itu kamu tinggal gitu, nggak dipakai barbelnya itu udah ditinggal di tempat gymnya nggak dibawa pulang. Yang dibawa pulang itu apa oleh-olehnya? Hasil interaksi kamu dengan barbel tadi sama belajar juga seperti itu. Kamu mempelajari sesuatu, tapi pelajarannya itu nggak kamu bawa pergi. Kalau pelajarannya itu ditinggal aja gitu kayak barbel tadi. Yang kita bawa apa? Hasil interaksi kita dengan materi itu. Dengan kita mempelajari pelajaran itu kita udah membentuk neuron-neuron baru di kepala kita gitu. Jadi belajar itu bukan hanya sekedar untuk menghafal sesuatu. Karena materinya itu dilupakan bisa jadi dipakai bisa jadi enggak gitu. Barbelnya itu ditinggalkan ketika kita nge-gym. Seperti itu. Kemudian kita dapat mengubah cara kerja otak dan mempelajari hal baru dengan mengatasi tugas-tugas yang menantang. Ya, jadi tadi challenging, melakukan hal-hal yang challenging bagi kita itu apa namanya memberikan koneksi-koneksi baru. Kemudian katanya bahkan
ahli seperti Miss Clara terus mengeksplorasi dan mempelajari misteri otak dan menekankan pembelajaran dan rasa ingin tahu sepanjang hayat. Ketika ditanya, katanya kan tadi, sebetulnya katanya kita juga nggak tahu banyak terkait terkait otak. Katanya aku tuh dia dia bilang dia cuma tahu sedikit. Artinya apa? Meskipun kita udah tahu banyak, sebenarnya kita tuh masih masih banyak yang perlu kita pelajari. Jadi artinya apa namanya, pembelajaran itu harus rasa ingin tahu itu harus selalu ada gitu. Nah, mudah-mudahan eh, saya apresiasi teman-teman yang ikut webinar ini karena artinya kamu punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Nah, harapannya semua orang di Indonesia itu punya rasa ingin ya tahu yang tinggi supaya belajar banyak, supaya suatu saat Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi. Tapi kalau siswa-siswanya misalnya dia udah cukup aja gitu, nggak pengen tahu lebih banyak terkait banyak hal, nah itu kita nggak tahu gitu di masa yang akan datang seperti apa gitu. Oke, oke, itu summary dari video yang keempat. Masih ada waktu nggak ya? Nah, ini aku udah capture ini dari formulir pendaftaran kalian. Aku lihat ini adalah kata-kata yang muncul ketika ditanya kalian mau jadi apa. Ternyata di sini ada yang mau jadi dosen. Ini by word ya. Jadi kalau dia yang pakai word itu banyak, dia akan membesar ininya. Artinya di sini banyak sekali yang ingin jadi guru. Keren banget ya. Kemudian ada juga nih yang paling besar ini sebenarnya dokter nih. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi astronot, ada yang mau jadi ilmuwan, researcher kayak tadi mungkin ya ngeriset tentang neuron atau ngeriset tentang banyak hal lain lagi. Banyak, dunia ini luas sekali. Ada yang detail banget hanya mempelajari tumbuhan, ada yang detail banget hanya mempelajari apa namanya neuron tadi, apa otak kita dan banyak hal lagi. Jadi teman-teman terus semangat belajar, terus apa namanya pupuk rasa ingin tahu kalian, lakukan hal-hal yang menantang ya. Salah satunya yaitu yang makanya kita dari Eduversal Foundation itu ngadain kompetisi. Kita tuh ngadain kompetisi banyak. Salah satunya kompetisi matematika. Kemudian ada juga Olympia. Olympia itu kompetisi bahasa Inggris. Jadi dia lomba debat bahasa Inggris, kemudian lomba membaca materi bahasa Inggris, kemudian ada Olimpiade Seni dan Bahasa Indonesia. Itu OSEBI itu ada lomba pidato, lomba menyanyi, lomba menari, lomba puisi. Kemudian ada Indonesia Science Project, itu bikin apa science, lomba bikin project gitu. Jadi kita tuh banyak kompetisi, tujuannya apa? Salah satu bentuk kontribusi kita ke Indonesia gitu agar siswa-siswa di SMP, SD, SMA itu mereka pada bisa mengembangkan bakat mereka. Kadang-kadang kan itu ada yang di sekolah itu nggak cukup gitu. Jadi materi di sekolah itu terlalu ringan buat mereka. Mereka butuh tantangan-tantangan baru. Nah, kita berikan ini tantangan-tantangannya seperti itu. Ya, dibanding kompetisi-kompetisi lain misalnya kita tuh termasuk yang apa namanya harganya tidak mahal karena memang tujuannya bukan untuk mengumpulkan uang pendaftaran gitu. Jadi Eduversal itu menggunakan dana dari yayasan juga itu untuk pelaksanaan kompetisi ini gitu. Karena dibanding kompetisi lain juga lebih murah sebetulnya dari segi biaya registrasi gitu. Oke. Tahun lalu udah yang ikutan itu udah sekitar 20.000. Harapannya sekarang bisa lebih banyak lagi teman-teman yang belum ikutan. Ayo ikutan IMC ya, supaya kita dapat nuron-nuron yang baru ya. Banyak soal-soal yang menarik yang insya Allah itu akan baru buat kalian. Seperti itu. Oke, ada satu video lagi, tapi saya serahkan aja ke teman-teman ya. Nanti ditonton sendiri aja. Jadi total tadi video itu ada 5, teman-teman ya. Ada 5. Kalian tinggal search aja di YouTube namanya Growth Mindset yang dibikin oleh Kelas Dojo. Nah, di sana ada 5 video. Kita baru tonton 3 dari 5-nya. Duanya lagi teman-teman tonton sendiri, oke, agar lebih paham lagi terkait growth mindset dan lebih apa namanya lebih bisa mengimplementasikan lagi di apa namanya di kehidupan sehari-hari agar kita jadi sukses. Oke, kita lanjutkan ke slide presentasinya. Mungkin tontonnya sendiri, tapi kita coba ambil summary-nya ya, rangkumannya. Yang pertama katanya ini sebetulnya berulang-ulang, tapi nggak apa-apa biar itu melekat di kepala kita. Oke, bahwa katanya menghadapi tantangan adalah cara utama untuk mengembangkan kemampuan otak dan meningkatkan diri.
Kemudian, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kesempatan untuk belajar dan berkembang lebih baik. Misalnya kemarin eh, apa namanya IMC apa membuka apa ya namanya arsip-arsip testimoni peserta IMC. Ternyata di tahun 2020 itu ada Kak Axel yang dari Class of Champions. Ternyata dia sempat ikutan IMC tahun 2021 waktu dia SMA, dan dia dapat medali emas. Kemudian kita berikan wawancara gitu ya. Nah, salah satu isi wawancaranya katanya, kalau kalian ikut lomba, katanya saran buat teman-teman eh, peserta IMC, katanya kalau kalian ikut lomba, katanya jangan melihat hasilnya, katanya kegagalan itu katanya bukanlah segalanya. Dia bilang katanya eh, fokus ke latihan soal aja, seperti itu. Kalian bisa tonton video testimoni Excel dari Clash of Champions itu di Instagram ya, ngejelasin soal IMC kayak gimana. Itu videonya diambil waktu 2020 waktu itu. Cuma kita belum tidak post gitu, baru post kemarin waktu Excel menjadi terkenal gitu. Nah, teman-teman harapannya teman-teman juga bisa lebih semangat lagi belajarnya ya, agar bisa sukses seperti teman-teman dari kayak Kak Axel dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, cinta terhadap tantangan dan usaha keras adalah kunci untuk terus tumbuh dan mencapai hal-hal yang luar biasa. Jadi kita harus cinta terhadap tantangan ya. Jadi kalau ada yang nantangin kamu, dikasih soal susah atau dikasih kerjaan yang susah, jangan menghindar, jangan takut, jalani aja, nggak apa-apa ya. Yang penting kita berusaha keras. Nah, kemudian mengubah cara berpikir tentang kegagalan dan kesulitan membantu dalam memotivasi diri dan mencapai tujuan. Kemampuan untuk mengubah pola pikir dan menerima tantangan menunjukkan perkembangan pribadi yang signifikan. Nah, ini salah satu apa summary ya dari perbedaan orang-orang yang punya growth mindset sama fixed mindset. Katanya kalau yang growth mindset itu melihat kegagalan itu sebagai sebuah kesempatan untuk mempelajari hal yang baru. Tapi kalau di kanan, orang yang fixed mindset, failure is the limit of my ability. Jadi kalau aku gagal artinya kayak udah deh aku mentok deh nggak akan bisa jago lagi. Udah kayaknya aku segini aja. Nah, itu orang-orang yang fixed mindset. Seperti itu. Atau katanya, kalau yang growth mindset itu di kiri, I can learn to do anything I want. Jadi aku bisa mempelajari apa aja yang aku mau. Tapi kalau yang kanan, I'm either good at it or I'm not. Jadi aku jago di situ atau enggak. Gitu, terlahir jago atau enggak. Nah, itu orang-orang yang punya fixed mindset. Oke. Nah, nanti bisa ditonton lagi, dibaca lagi nih perbedaan-perbedaannya. Misalnya ini, I like to try new things. Yang terakhir. Jadi kalau orang-orang yang growth mindset itu tuh suka mempelajari hal-hal yang baru. Tapi kalau orang-orang yang fixed mindset, I stick to what I know. Jadi aku bisa itu, aku tahu itu, ya udah aku yang ini aja. Dia nggak ingin mempelajari hal-hal yang baru. Nah, jadi kita kalau ada ciri-ciri ini, kalau salah satu sifat kita itu ada di yang fixed mindset ini, ayo segera perbaiki. Ayo ubah pikiran kamu supaya kamu memiliki growth mindset. Kenapa penting? Karena katanya kalau kamu punya pikiran growth mindset, kamu akan selalu berpikir apa bahwa kamu tuh bisa menjadi lebih pintar dan kamu bisa memberikan usaha yang lebih banyak lagi. Oh, jadi ingin berusaha, kemudian nilai kamu jadi makin besar gitu. Pencapaian kamu jadi lebih tinggi. Jadi sebelum apa-apa itu pastikan kamu punya growth mindset gitu, yaitu dengan apa? Percaya bahwa kepintaran semua orang, kepintaran kamu itu adalah berkembang, bukan stuck ya. Kepintaran kamu itu selalu berkembang ya. Yang penting kamu mau berusaha. Oke? Oke. Oke, nah sekarang saya rasa udah materi saya sudah selesai, tinggal waktunya kuis. Tapi sebelum ada kuis, mungkin aku kasih waktu eh, 7 menit deh untuk tanya jawab. Ada yang mau tanya jawab nggak? Silakan. Yang mau bertanya boleh. Silakan buka mikrofonnya. Kita buka sesi tanya jawab sekitar 7 menit. Habis itu kita akan kuis, oke? Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Saya mau bertanya, Kak. Silakan sambil kenalkan namanya ya dan dari mana. Oke?
Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Ya, Faisal Fatih dari ya. SMA Negeri 28 Jakarta. Saya Mm-mm. tinggal di Jakarta Selatan. Eh, Mm-mm. saya ingin bertanya mengenai tentang pelajaran, Kak. Saya Ya, sering kali silakan. di sekolah apa ya, Kak, merasa malas gitu, Kak, buat belajar gitu. Walaupun saya Mm-mm. sudah dari rumah, tapi pas sampai di sekolah tuh rasanya kayak ngantuk dan susah untuk belajar gitu, Kak. Apakah ada Mm-mm. solusinya, Kak, untuk diselesaikan, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, oke, makasih. Jadi eh, kamu apa namanya suka ngantuk gitu ya, suka ngantuk di kelas. Padahal mungkin pas berangkat kayak semangat, agak semangat, pas sudah di kelas ngantuk. Nah, ada banyak cara ya dan ada banyak faktor. Aku mungkin kasih saran. Yang pertama, tidurnya dicukupi dulu. Apa tidurnya udah cukup belum? Kamu begadang nggak? Misalnya. Jadi pastiin ya teman-teman kalau mau kita itu kan seperti mesin ya, manusia itu seperti mesin. Jadi pastiin kalau kamu mau perform well gitu, pastiin waktu istirahatnya cukup ya. Yang paling bagus itu teman-teman tidur itu di antara jam 10 sampai jam 2. Maksudnya apa? Di situ tuh waktu yang paling apa namanya efisien untuk tidur gitu. Jadi optimal. Jadi jam 10 sampai jam 2 itu jangan ke skip. Tidur di dalam periode itu adalah waktu tidur yang paling bagus menurut biologi. Kamu kamu bisa riset ya the best time to sleep gitu. Jadi jam 10 sampai jam 2 maksudnya apa? Artinya kamu harus tidur sebelum jam 10 dan jangan bangun sebelum jam 2 gitu. Jadi boleh ke sana yang misalnya dari jam 10 sampai jam 5 boleh. Artinya 7 jam atau 8 jam teman-teman harus istirahat. Itu satu ya terkait ngantuk itu. Yang kedua, ya kamu harus tahu tujuan lagi bahwa tujuan kamu berangkat ke sekolah itu adalah kamu pengen suatu saat ketika kamu kerja, ketika kamu nanti sudah besar itu kamu bisa menyelesaikan semua masalah yang ada. Ya, dengan modal apa? Kamu pengen punya brain yang kuat gitu. Apa namanya otak yang kuat. Kita pengen punya otak yang kuat dan supaya otaknya kuat kita harus selalu tiap hari apa tadi bikin connection yang banyak. Supaya dapat connection yang banyak apa? Neuron connection yang banyak tadi mempelajari sesuatu yang baru, mempelajari hal-hal yang menantang. Nah, jadi selalu ingat tujuan itu. Jadi misalnya kamu pernah nggak mikir kenapa orang-orang pada mau ya berangkat ke gym ya? Dia kan apa ya? Dia harus bayar, dia harus angkat-angkat barang, dia harus angkat-angkat yang bikin dia capek. Tapi kenapa orang-orang masih mau sih pergi ke gym gitu? Eh, Aneh banget. Kenapa nggak apa tiduran aja di rumah gitu ya? Tapi mereka malah pergi ke gym buat apa? Karena mereka yakin gitu. Meskipun aku bayar, meskipun aku capek, aku tahu itu bermanfaat buat aku gitu. Jadi meskipun bayar, meskipun capek, aku bakal mau ngelakuin itu. Nah sama, kamu pun kalau pergi sekolah, meskipun kamu capek, meskipun kamu ngantuk, kalau kamu bener-bener tahu tujuan kamu apa, itu kamu akan semangat gitu. Kan sebenarnya agak konyol juga ngapain sih kamu keringet-keringetan nyampe-nyampein diri doang gitu. Mereka ngelakuin itu karena tahu manfaatnya. Jadi kamu kalau belajar sekolah, berangkat sekolah selalu tahu manfaat kamu manfaat kamu belajar buat sekolah apa. Satu, apa namanya? Supaya otak kita siap kalau suatu saat bekerja. Dua, supaya apa? Apalagi manfaatnya? Supaya kalau ditanya paham gitu ya. Kalau ditanya orang lain paham dan lain-lain. Jadi cari tahu tujuan kamu sekolah apa. Nanti akan semangat cari tahu why-nya, the reason-nya. Nanti secara nggak langsung itu akan muncul motivasinya gitu ya. Oke, Oke, ada Kak. yang ingin Makasih, bertanya Kak. lagi? Ya, thank you ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi deh. Silakan. Oke. Kalau nggak ada sambil menunggu, ayo teman-teman sambil bertanya boleh ya silakan bertanya tapi sambil menunggu silakan join ke quizzes ya. Nah, teman-teman udah sering main quizzes belum di ininya di sekolahnya atau di tempat-tempat lain? Aku udah buka nih quiz, silakan join quiznya sambil nunggu ya, sambil tanya sambil aktivitas tanya jawab. Kita udah siapin banyak 5 hadiah ya, 5 hadiah untuk 5 pemenang. Nanti tim kami akan menghubungi. Silakan teman-teman join myquiz.com. Oke, nanti teman-teman masukin 182362 kodenya. Atau kamu bisa apa namanya ini QR scan QR juga. Oke.
nanti kita akan ngerjain soal bersama-sama. Yuk, silakan sambil nunggu, silakan join. Tapi kalau masih ada yang mau bertanya, Evan, kita bisa juga sambil bertanya. Kak, kayak Silakan. mana Kak masuknya, Pak? Sir, excuse me. joinmyquiz.com. Yes. Is that quiz for students or including the teachers? This is only for students because the teacher is outside, Oh, in the main I room. am actually a teacher and I joined this You link were here the via whole the group chat Oh, sent to me. Yeah. So I we're really actually sorry. don't understand anything except the videos that was played a while Oh, ago. I was sorry. So because the material were given in English, in Indonesian, and also we separated into two different webinar. For teachers, Uh, it's on the main room, and for students, it's here. I was Yeah, we have two different webinar actually. okay. It was automatic when the breakaway session. We're Yeah, really so sorry I about thought it. this is a mixed. Yeah. Maybe maybe the webinar is still ongoing. You can go to the main room. Maybe the admin Okay, can send. thank you. Okay, Kak, sorry. Oke, terima kasih teman-teman udah join. Udah ada 49 partisipan nih. Kita masih nunggu mau pada ikutan nggak? Ayo. Gimana cara ikutan kuisnya? Kamu masuk ke apa namanya? Ke browser, kamu klik joinmyquiz.com. Atau kayaknya ada yang bisa. Oh, aku send di ini ya, aku kirim di chat ya. Kamu ini aja nanti. Klik linknya di sini. Tinggal Sorry. Kak, apakah harus di itu scan barcode-nya? Nggak usah. Kamu bisa klik chat yang aku kirim. Join the quiz here. Nah, tinggal diklik linknya. Nanti kamu akan masuk, disuruh menulis nama. Nanti akan muncul di sini. Oke, sudah ada 63 orang. Are you ready? Soal-soalnya itu adalah pertanyaan dari yang tadi 18 soal. Kemudian 2 soalnya lagi, 2 soal IMC Math. Tapi buat kelas 4. So don't worry, oke? Oke. Masih ada yang sedang berusaha join atau udah nih? Pesertanya ada 94, sekarang ada 80 participants. Oh, kalian bisa ngirim ini ya. Ngirim apa namanya ini? Emoticon gini ya. Oh, seru juga ya. Oke, siap ya. Nanti intinya kita akan kuisis ini. Habis itu nanti akan ketemu pemenangnya. Nanti akan dihubungi panitia atau kalian menghubungi panitia ya. Kemudian kita tutup acaranya ya sambil mungkin isi sertifikat. Teman-teman kalau mau dapat sertifikat, isi surveinya. Nah, di survei itu ada pertanyaan kayak webinarnya gimana, bermanfaat atau enggak. Terus ada kayak pertanyaan gitu-gitu, nanti teman-teman isi ya. Oke. Tuh, udah ada juga formnya, nanti mungkin bisa diisi ya. Sekarang kita udah mau mulai kuisnya ya. Hati-hati, ini soal kuisnya cepet-cepetan dan banyak-banyakan benar. Jadi ya semakin cepat itu semakin besar poinnya dan semakin mungkin kamu juara. Oke, udah ada 84 partisipan. Aku izin mulai ya. Siap? Get ready everybody. 3, 2, 1. Good luck.
Halo, permisi Kak Kiki. Sepertinya sudah selesai kuisnya. Belum. Baik, terima kasih. Sebentar ya, aku cek dulu. Saya izin share screen ya. Apakah ujiannya sudah selesai? Kalau di sistemku ini belum kok, udah selesai. Saya belum saya jawab. Belum ada yang selesai ini. Kenapa ya? Ah. Ya. Di sini masih ongoing ujiannya. Aku kasih waktu 4 menit lagi ya. Setelah 4 menit aku akan end quiznya, oke? Oh, mohon maaf tadi screen-nya tercopot ya. Nanti aku pasang lagi nih. Iya, screen-nya tadi ini ya, disconnect. Oke. Plus 12.01. Lagi aku tutup ya. Beres nggak beres soalnya ini udah jam 12. Sebentar ya, saya izin refresh ya. Katanya teman-teman udah ada banyak yang sudah selesai, tapi di saya betul belum selesai ujiannya. Mungkin karena terlalu banyak partisipannya ya. Oke, kita sambil lihat nih siapa ya pemenangnya ya. Gimana tadi sambil nunggu soal-soalnya? Eh, Lumayan agak susah. mirip Seru, ya Kak. dengan yang tadi Seru. disampaikan kan ya? Seru, Oke, Kak. Seru ya, Kak. ya sebentar ya. Ya, mudah-mudahan Ya, teman-teman ketika ikut webinar ini mempelajari sesuatu yang baru dan bermanfaat buat teman-teman ya. Salam buat apa namanya teman-teman di sekolah, buat guru-gurunya gitu ya. Tolong bantuin kami juga nih buat yang mau apa namanya promosiin lomba IMC gitu. Kita pengen teman-teman semua pada ajak temannya dan teman-teman juga ikutan lomba IMC gitu ya, yang Universal Mathematic Competition. Nah, aku coba buka lagi nih sambil loading ya. Lihat report dari yang tadi ujiannya. Masih loading nih. Aku close dulu yang ini. Terus mungkin sambil nunggu teman-teman bisa juga mengisi survei ya. Dan untuk pengisian sertifikat itu Kak Triyono dari Eduversal Triyono itu sudah mengirimkan link survei. Nah, teman-teman silakan diklik. Nanti di situ ada Google Form berisi pertanyaan-pertanyaan. Nanti teman-teman isi aja, oke? Kemudian nanti di akhir akan muncul sertifikatnya di eh, di email teman-teman, gitu. Sambil nunggu ini hasil kuisisnya diproses, teman-teman silakan apa mengisi. Nanti juga pas teman-teman menang, kalau teman-teman jadi juara, silakan nanti apa namanya untuk mengirimkan kontaknya langsung ke Kak Triyono ya, supaya
supaya nanti dihubungi untuk penentuan juaranya. Nah, kita lihat nih siapa pemenangnya. Juara pertama itu Virus Faraz. Selamat ya. Juara kedua itu Alisha Shakira. Juara ketiga, aduh udah hilang. Juara ketiga itu Kemal, Kemal Jahendra. Juara keempat Azura, juara keempat Ardiansyah Riza. Ya, silakan teman-teman untuk menghubungi Kak Eduversal Triono untuk menuliskan nomor HP atau kontaknya supaya nanti dihubungi untuk mengirimkan hadiah. Ya, jadi juara yang 1, 2 itu mendapatkan merchandise IMC, juara 3, 4, 5 itu mendapatkan voucher pendaftaran IMC yang apa namanya gratis. Nah, silakan teman-teman nanti hubungi aja ya ke KD Triono sekarang langsung chatnya apa supaya nanti kita bisa hubungi. Oke? Nah, dengan berakhirnya kuis ini, itu sudah berakhir pula kegiatan webinar hari ini. Tapi mungkin bisa nggak kita foto bareng dulu teman-teman sebelum pamitan, ya? Sebelum udahan kita foto bareng dulu yuk, khusus untuk siswa-siswa kita. Kebanggaan saya nih teman-teman pada di waktu liburnya meluangkan waktu untuk belajar nonton webinar ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Ayo kita foto bareng dulu yuk sebelum udahan. Nanti akan dipost sama tim admin IMC-nya di story Eduversal Math Competition. Jangan lupa juga teman-teman kalau punya Instagram, follow juga ya Instagram Eduversal Math Competition. Instagramnya apa? EduMath Competition. Di sana banyak post-post menarik juga terkait matematika, terkait kompetisi, ya. Oke, yuk kita foto semuanya. Saya izin dulu. Apa namanya? Hide ini dulu. Hide non. Oke, semuanya sudah buka kameranya siap ya? 1, 2, 3. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Udah ya. Oke, makasih banyak teman-teman. Sekali lagi, jangan lupa sebelum ditutup untuk mengisi survei. Untuk mengisi survei di link yang sudah dikirimkan. Dan ada pesan lagi dari panitia katanya akan ada webinar IMC lagi tanggal 28 September. Nah, tapi kalau tanggal 28 September nanti itu isi webinarnya apa? Isi webinarnya adalah pembahasan soal-soal IMC 2023. Jadi nanti akan ada 3 room. Room yang pertama soal-soal untuk siswa-siswa SD nanti akan ada pembahasan soal IMC. Kemudian ada room yang kedua itu untuk soal-soal IMC yang SMP. Untuk yang keempat, yang ketiga itu untuk yang SMA gitu. Kenapa kita bikin soal ini? Ya salah satunya yang tadi itu ada siswa-siswa di sekolah kamu atau kamu sendiri itu mengalami apa ya namanya materinya kemudahan di sekolah, butuh materi yang lebih susah lagi karena materi Olimpiade Matematika. Nah, bisa kita fasilitasi sebagai apa namanya untuk siswa-siswa yang pengen apa mencari tantangan-tantangan baru gitu, bisa mempelajari soal-soal Olimpiade di IMC ini seperti itu. Kemudian ada juga webinar yang keempat, tapi itu untuk guru-guru supaya nanti guru-guru juga bisa memberikan pelatihan untuk soal-soal IMC atau soal-soal OSN gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tim panitia gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang selanjutnya. Saya izin tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Thank you Terima kasih, ya. Kak. Jangan lupa isi survei dulu.